Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang baru. Selamat buat kalian yang sudah tuntas pada materi pola bilangan. Dan bagi kalian yang belum tuntas, jangan kecewa. Tetapi mari mempersiapkan diri untuk memperbaiki nilai kalian. Untuk hari ini, kompetensi dasar atau kemampuan minimal dalam kaitan dengan pengetahuan pada materi yang akan kalian pelajari hari ini adalah kalian harus mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan untuk keterampilan, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat. Khusus untuk keterampilan, nilai keterampilan akan diperoleh melalui tugas proyek yang akan diberikan pada akhir pertemuan kedua nanti. Baik anak-anak, sesuai dengan pengumuman yang sudah atau informasi yang sudah Ibu sampaikan siang kemarin melalui WA grup kelas, apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan untuk pembelajaran hari ini? Misalnya pensil, ballpoint, dan kertas berpetak. Kalau belum, silakan menyiapkannya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi hari ini adalah materi baru, koordinat kartesius. Dalam materi kali ini ada 3 sub materi yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan. Yang ketiga adalah posisi garis terhadap garis sumbu. Yang kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah posisi titik pada bidang koordinat dan posisi titik terhadap titik acuan. A. Posisi titik pada bidang koordinat. Pada gambar 21 nampak atau tergambar denah tempat di sekitar jalan pemuda. Dalam mempelajari titik atau koordinat kartesius, kita akan belajar tentang bagaimana membaca posisi tempat menggunakan bidang kartesius, bagaimana kita dapat membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, dan bagaimana kita dapat menentukan jarak terhadap garis sumbu. Kita lihat yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Pada gambar 2.2 yang ada pada slide di depan kalian, ini adalah bidang koordinat. Bidang datar yang digambarkan menggunakan 2 sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kemudian diberikan petak-petak
Karena itu sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk menyiapkan kertas berpetak. Apa itu bidang koordinat? Atau apa itu koordinat kartesius? Materi kita hari ini adalah koordinat kartesius. Nah, kartesius itu merupakan nama Latin dari seorang ahli filsafat berkebangsaan Prancis yang namanya Descartes. Descartes ini memperkenalkan cara menggambarkan posisi suatu titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu yang tegak itu namanya sumbu Y, sedangkan sumbu yang mendatar namanya sumbu X. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek pada suatu bidang menggunakan dua bilangan, yang masing-masing bilangan itu disebut koordinat X dan koordinat Y, dan ditulis di dalam kurung X, Y. Pada gambar di slide, kita lihat itu ada hotel, ada bank, ada pasar dan sekolah, dan ada kantor pos. Masing-masing tempat atau objek ini berdiri pada tempat tertentu. Nah, kalau kita melihatnya pada bidang koordinat, maka hotel itu terletak pada koordinat C5. C pada pada sumbu mendatar dan 5 pada sumbu tegak ini. C5. Bank itu terletak pada koordinat F5. Pasar terletak pada koordinat F,10. Sekolah pada koordinat J,9. Dan kantor pos pada koordinat J,3. Yang kedua adalah membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Pada gambar ini terlihat ada sumbu X, sumbu mendatar, dan ada sumbu Y, itu saling tegak lurus dan berpotongan di titik 0. Titik 0 ini biasa disebut dengan titik O yang koordinatnya 0,0. Perpotongan dua buah sumbu ini menghasilkan 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, daerah yang dibatasi oleh ini X positif dan Y positif. Kuadran kedua itu di sebelah kiri atas, daerah yang dibatasi oleh X negatif dan Y positif. Kuadran ketiga adalah daerah yang dibatasi oleh X negatif dan Y negatif. Terakhir adalah kuadran keempat adalah daerah yang dibatasi oleh X positif dan Y negatif. Bagaimana kita menggunakan koordinat kartesius? Kita lihat di sini ada angka-angka pada sumbu X dan Y. Kita patokan pada titik asal yaitu titik 0,0. Di sebelah kanan dari 0,0 adalah nilai-nilai positif atau bilangan positif. Kalau kita melangkah ke bagian kanan, maka arahnya adalah arah positif. Sedangkan kalau arah ke kiri, maka nilainya negatif. Kalau untuk sumbu mendatar, sumbu Y, arahnya ke atas, nilainya positif, sedangkan arahnya ke bawah, nilainya negatif. Sekali lagi, untuk
sumbu mendatar, arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Untuk sumbu tegak, arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Nah, bagaimana cara menggunakan koordinat kartesius? Yaitu kita mulai dari titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik yang lain. Misalnya di sini titik X dan Y, yaitu titik A yang koordinatnya X dan Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah mendatar. Itu seperti tadi yang sudah saya katakan, arah ke kanan atau arah ke kiri. Sedangkan nilai Y itu pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah ke atas atau ke bawah. Misalnya kita akan menentukan koordinat titik A pada gambar 2.3. Posisi gambar A atau letak titik A ada di sini. Maka untuk menentukan koordinatnya kita melihatnya atau sebagai acuannya adalah titik 0,0. Dari 0,0 untuk mencapai titik A, kita mulai dari 0,0 kita menghitung. Kita melangkah ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian melangkah ke atas 1, 2. 5 ke kanan, 2 ke atas. Maka koordinat titik A adalah 5,2. Titik B. Dari titik 0,0 melangkah ke kiri 3 satuan, melangkah ke atas 2 satuan, maka koordinatnya negatif 3,2. Titik C, kita mulai dari 0,0, melangkah ke kiri 5 satuan, kemudian melangkah ke bawah 3 satuan, maka koordinatnya adalah negatif 5, negatif 3. Posisi titik D terhadap 0,0 adalah 3 ke kanan, 4 ke bawah. Maka koordinat titik D adalah 3, negatif 4. Bagaimana? Bisa anak-anak? Kalau kita melihat kita melihat letak titik pada kuadran, maka titik A berada pada kuadran pertama, titik B pada kuadran kedua, titik C pada kuadran ketiga, dan titik D pada kuadran keempat. Yang ketiga adalah jarak tempat terhadap garis sumbu. Pada gambar 2.4 yang saya berikan pada slide kalian, ini ada koordinat kartesius. Di dalamnya ada titik lokasi tertentu. Yang pertama adalah lokasi SMP Negeri 1, yang kedua adalah rumah belajar, yang ketiga pasar, yang keempat kantor Pemda. Dari gambar ini, maka informasi yang dapat kita peroleh yaitu SMP Negeri 1 Kupang berjarak 3 satuan dari sumbu X atau berjarak 3 satuan dari jalan X. Misalkan sumbu X kita namakan sebagai jalan X, sumbu Y kita namakan sebagai jalan Y. Maka posisi SMP Negeri 1 atau jarak SMP Negeri 1 dari jalan X adalah 3 satuan. Sedangkan jarak SMP 1 dari jalan Y itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Kalau rumah belajar itu berjarak 6 satuan ke jalan X dan berjarak 6 satuan juga ke jalan Y. Pasar
berjarak 2 satuan ke jalan X, ini 1, 2, dan berjarak 4 satuan ke jalan Y. Untuk kantor Pemda, ini berjarak 5 satuan ke jalan X dan 2 satuan ke jalan Y. Jadi, cara kita menentukan jarak tempat terhadap sumbu X yaitu dengan melihat posisi titik pada bidang koordinat. Apakah kalian sudah memahaminya? Kalau sudah, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang ada untuk soal nomor 1 ada koordinat K 2,1, L 8,1, M 8,7, dan N 2,7. Kalian diminta untuk menghubungkan dengan garis lurus antara titik K dan L, titik L dan M, titik M dan N, dan titik N dan K. Kemudian, dari gambar yang kalian peroleh, kalian dapat melihat bangun apa yang dibentuk. Pada contoh soal nomor 2, jajar genjang. Tentang jajar genjang. Koordinat titik A negatif 2, negatif 3, titik C 8,4, dan titik D 0,4. Kalau A, B, C, D ini membentuk sebuah jajar genjang, kalian diminta menentukan koordinat titik B. Yang ketiga tentang belah ketupat. Belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 1,1, Q 3, negatif 2, R 7,1, dan S 3,4. Yang ditanya adalah berapa panjang diagonal belah ketupat. Yang kedua, kalian diminta untuk menghitung luas bidang belah ketupat. Nah, mari kita sama-sama membahas contoh soal ini. Contoh soal yang pertama. Titik K, koordinatnya 2,1, titik L koordinatnya 8,1, titik M koordinatnya 8,7, dan titik N koordinatnya 2,7. Kita menghubungkan dengan garis KL, LM, MN, dan NK. Maka terbentuk sebuah bangun datar. Sekarang kita lihat bangun datar apa yang dibentuk. Kita menghitung satuan panjang. KL panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. LM panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. KL 6 satuan, LM 6 satuan, ini sejajar. MN juga 6 satuan, NK juga 6 satuan. Maka bangun datar yang terbentuk adalah persegi KLMN. Contoh yang kedua. Jajar genjang dengan titik A, negatif 2, negatif 3, ini posisi titik A. Titik B 8,4. Titik D, titik A, saya ulangi, titik A itu negatif 2, negatif 3. Titik C itu 8,4. Titik D itu 0,4. Nah, kalau gambar yang terbentuk ini merupakan bangun jajar genjang, maka pasti posisi B itu berada pada kuadran keempat. Nah, bagaimana kita menentukan posisi titik B?
yaitu kita menghitung dari patokan titik D ke titik A. Dari titik D ke titik A itu kita melangkah ke kanan 2, kemudian ke bawah 7. Maka posisi titik B kita menghitung dengan patokan titik C. Kita melangkah ke kiri 2, ke bawah 7 supaya sama. Maka posisi atau letak titik B berada di sini. Kita lihat ini koordinatnya berapa. Posisi di sini kita menghitung dari titik asal 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Ke kanan 6, ke bawah 3. Maka koordinatnya adalah 6, -3. Saya ulangi, koordinat titik B adalah 6, -3. Nomor 3. Belah ketupat titik P koordinatnya -1,1, Q 3,-2, R 7,1 dan S 3,4. Setelah kita hubungkan dengan garis, maka nampak gambar belah ketupat. Diagonalnya adalah PR dan QS. Kita lihat panjang PR dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal yang pertama PR 8 satuan. Diagonal yang kedua QS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal yang kedua 6 satuan. Kita sudah bisa menjawab bagian A. Diagonal PR 8 satuan dan diagonal QS 6 satuan. Luas belah ketupat adalah 1/2 kali diagonal pertama kali diagonal kedua, atau diagonal pertama kali diagonal kedua dibagi 2. Kalau begitu kita dapat luas belah ketupat sama dengan 1/2 kali PR kali QS. Sama dengan 1/2 kali 8 satuan dikali 6 satuan. 8 kali 6, 48. Bagi 2, 24. Jadi luas belah ketupat pada gambar yang dibentuk adalah 24 satuan luas. Sekarang materi yang kedua adalah posisi titik terhadap titik acuan. Yang akan dibahas adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik acuan A, B. Mari kita lihat yang pertama. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Pada gambar ini titik 0,0. Di dalam bidang koordinat ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik O. Titik O ini adalah titik asal 0,0. Bagaimana posisi suatu titik terhadap titik asal? Untuk menentukan posisi titik tertentu dari titik asal 0,0, itu kita menghitung. Kita berjalan dari titik 0,0 menuju ke titik yang kita mau cari. Misalnya posisi titik A terhadap titik asal 0,0. Dari titik 0 kita berjalan 1, 2 ke kiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Maka posisi titik A terhadap titik asal adalah -2,5. Titik B.
Dari 0,0 kita berjalan atau melangkah 1, 2, 3. 3 ke kanan dan 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Maka posisi titik B terhadap titik asal adalah 3,4. Posisi titik C terhadap titik asal, kita lihat dari 0,0 kita jalan satu langkah ke kanan, kemudian 2 ke atas. Maka posisinya adalah 1,2. 1,2. Posisi titik D terhadap titik asal. Kita melangkah dari titik asal 0, 1, 2, 3, 4 ke kanan dan 2 ke bawah. Maka posisinya adalah 4, -2. Posisi titik E terhadap titik 0,0 adalah kita melangkah 2 ke kiri, kemudian melangkah 1 ke bawah. Maka koordinat atau posisi titik E terhadap titik asal 0,0 adalah -2, -1. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami ini? Kalau bisa, mari kita melanjutkan pada bagian yang kedua. Posisi titik terhadap titik acuan A, B. Jadi tadi acuannya adalah titik 0,0 atau pada pusat koordinat. Maka sekarang acuannya adalah titik yang lain. Misalnya pada gambar 26 yang tadi, saya copy lagi ke sini supaya mudah untuk melihat. Sekarang kita menggunakan titik C sebagai titik acuan. Bagaimana kita menentukan posisi sebuah titik dengan acuan titik C? Misalnya kita akan menentukan posisi titik A terhadap titik acuan C. Maka kita menghitung atau kita mulai melangkah dari titik C menuju ke titik A. Kita mulai. Pertama-tama kita melangkah ke kiri, 1, 2, 3. Kemudian melangkah ke atas, 1, 2, 3. Sehingga posisi titik A terhadap titik acuan C adalah 3 ke kiri, 3 ke atas. -3,3. Yang kedua, posisi titik B terhadap acuan titik C. Dari C menuju ke B, pertama kita berjalan ke kanan 1, 2, kemudian ke atas 1, 2. Maka posisi titik B terhadap titik acuan C adalah 2,2. Posisi titik C terhadap posisi titik 0, titik O terhadap titik C. Dari titik C kita mengarah ke titik O. Maka pertama kita berjalan ke kiri 1, kemudian ke bawah 2. Maka posisi titik C terhadap posisi titik O terhadap titik C adalah -1, -2. Yang berikut adalah posisi titik D terhadap titik C. Dari titik C menuju ke titik D, pertama kita melangkah ke kanan 1, 2, 3. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. 3 ke kanan, 4 ke bawah. Maka posisi titik D terhadap titik C adalah 3, -4. Yang terakhir adalah posisi titik E terhadap titik C. Dari C kita menuju ke E. Pertama kita berjalan ke kiri 1, 2, 3. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Ke kiri 3, ke bawah 3. Maka posisi titik E terhadap titik acuan C adalah -3, -3. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, kalau sudah maka materi untuk hari ini sampai di sini saja.
akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, maka ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Dari tugas ini, Ibu dapat melihat atau Ibu dapat mengetahui apakah kalian betul-betul sudah memahami materi yang disampaikan hari ini atau tidak. Nah, tugas yang akan diberikan adalah ada gambar, kemudian ada pertanyaan yang perlu dijawab. Dan untuk melihat tugas selanjutnya, dapat kalian lihat pada Google Form yang ada pada kelas kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan, kemudian mengirimkannya kembali kepada Ibu secepat mungkin. Waktu yang Ibu berikan 2 hari. Tugas yang diberikan kali ini sedikit berbeda dengan tugas-tugas kali lalu, yaitu tugas kali ini dalam bentuk menjodohkan. Ada tabel yang Ibu berikan, di sebelah kirinya itu merupakan pertanyaan, di sebelah kanannya itu merupakan opsi jawaban. Kalian tinggal memilih jawaban pada kolom sebelah kanan, pilihlah jawaban yang tepat, kemudian kamu tinggal menuliskan opsi jawabannya saja dan mengirimkannya kepada Ibu. Mungkin hanya ini saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam.